Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada baginda Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sekalian yang berbahagia, first of all, let's express our thanks to Allah Subhanahu wa taala for this great chance today, and salawat and salutation of course for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness until today. And to everybody, my students here on 12 IPS, right? Social Science. Ya. 12 IPS hari ini kita memasuki KD yang selanjutnya setelah Nanda 3 pertemuan bersama saya, maka sudah diakhiri dengan UKD melalui LMS Kuiper, so that today is our time to run to the next competency, to the next competence item. Nah sekalian, let me share screen first. Ini dia. Set. Today we are going to study a text in English called procedure. There are many kinds of text, exactly 13 kinds of text in English, and one of those are procedure text. Ya mungkin di SMP Anda sudah pelajari teks prosedur ini, hanya di SMA itu Anda diminta untuk mempelajari lebih dalam. Lebih dalam itu kalau teks gampangnya adalah lebih panjang teksnya, vocabulary-nya lebih asing begitu. Karena memang didesain seperti itu, seperti semirip mungkin dengan kehidupan nyata dalam our daily life. Ingat, generic structure-nya atau struktur umum, ingat generiknya asal kata general itu umum. Generic structure berarti struktur umum. Ya kalau general bisa berarti general juga ya. Kalau generic nyata-nyata artinya umum, struktur umum dari struktur ini, dari procedure text. Yang pertama, baris paling atas dalam teks ini selalu berisikan goal. Goal adalah tujuan, ditulisnya sebuah teks instruksi melakukan sesuatu, tujuannya. Biasanya goal sekaligus menjadi judul biasanya. Kalimatnya adalah how to make a flying kite, how to make a phone call, how to greet someone. Bagaimana memberikan salam, bagaimana how to, misalnya how to cook a salad, misalnya gitu kalau di SMP, memasak salad, omelet, gitu. Ya, goal sekaligus judul biasanya. Nomor 2, setelah itu urutannya selalu dia bilang ingredients, siapkan materials atau bahan-bahan yang untuk dibuat itu. Kalau masakan namanya ingredients. Kalau untuk membuat alat-alat lain biasanya pakai kata langsung materials, bahan dan peralatan. Materials and tools biasanya. To do something, to do the goal. Nah, gitu. Habis materials langsung dilanjutkan dengan steps. Ingat, steps artinya adalah langkah. What's your steps? Awas, hati-hati melangkah, kepleset. Steps yaitu langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan prosedur pembuatan goal itu. Nah, gitu. Ingat, inti adalah goal. Maka dari itu goal ini menentukan materialsnya apa, stepnya apa. Ya, next thing. Nah, sekalian, dalam penjelasan bentuk lain, a procedure text itu tells how to do something. Nah, memberitahu kita bagaimana melakukan sesuatu, bisa membuat sesuatu, bisa tidak membuat tapi mengerjakan sesuatu gitu. Ya, contohnya making lemonade. Nah, ini contoh waktu SMP dulu nih. If you follow these steps, you will make a jug of lemonade. Jika Anda mengikuti langkah berikut ini, Anda akan berhasil. Anda akan membuat secangkir minuman lemon. Ingat, to make lemonade, you'll need, ini pasti materialsnya. Ada liter jug, ada wooden spoon. Apa wooden spoon? Sendok kayu. Untuk apa sendok kayu ya? Ya untuk alatnya. A lemon squeezer,
Terus 3 lemons, a cup of sugar, water. Nah, ini alat dan bahan. Alatnya adalah spoon, bahan-bahannya lemon dan alatnya jug ini. Secangkir, a liter jug. Jug itu artinya sloki atau cangkir 1 literan. Terus langsung lanjutkan langkahnya, walaupun dia nggak bilang step, ini adalah langsung merupakan step. Carefully cut the lemons in half and squeeze. Potonglah menjadi setengah dan squeeze. Squeeze itu apa? Diperas ya? Ya, squeezing. Kalau squeezing itu apa? Ya, pour the lemon. Ingat, semuanya kata perintah nih. Cut the lemons, pour the lemons, fill the jug, add the sugar, stir until. Semuanya perintah nih. Potonglah, tuanglah, isilah, tambahlah, aduklah. Until sugar is mixed completely. Terakhir dia ngomong, taste your lemonade. Namanya minuman lemon, lemonade. If it is not sweet enough, add more sugar to the jug and stir. Tambahkan gula, aduk lagi. Itu dan sekalian. Nah, baik. Terus itu ya. Ini contohnya. Ingat title sama goal dibedakan. Kadang-kadang menyatu. Ini need, step sama check. Ya, check ini tips biasanya isinya berisi tips-tips bagaimana biar lebih cantik penyajiannya gitu. Bisa ada, bisa tidak. Kalau ada semakin sempurna, kalau nggak ada tetap sudah sah menjadi sebuah procedure text. Set. Nah, inilah sekalian yang saya maksud tadi. Goal sekaligus judul. Ini contohnya nih. How to make a cup of coffee milk. Ini judulnya sekaligus tujuannya. Goalnya. Materials. You need to prepare a cup, sebuah cangkir, 2 sendok gula, 2 spoons of sugar, 2 sendok gula, betul. Berarti sendoknya boleh 1 aja nih. 2 spoons of sugar. Kalau 2 spoons, 2 sendok. Begitu ada of sugarnya berarti 2 sendok gula. Oh, berarti sendoknya boleh 1 tapi takarannya 2 sendok. Hot water, 1 spoon of coffee powder. Ya. Berarti sendoknya sama yang tadi sama aja, cukup 1 sendoknya nih. Pertama untuk nyendok gula 2 kali, yang kedua untuk nyendok bubuk kopi 1 kali. Jangan merasa sediakan sendok 3, 2 spoon, 1 spoon, berarti 3 sendok. No. Ternyata ada of belakangnya, of coffee, of sugar. Some milks. Ya. Kalau bahasa Inggris some itu bisa diikuti countable sama uncountable. Ya, sejumlah susu. Ya, steps, langsung steps. After you prepare all the materials needed, now use the following steps to make a cup of coffee milk. Nah, ingat semuanya kalimat perintah nih. Put 1 spoon, add 2, pour the hot, stir hand, and stir lagi. Stir well. Stir and add some milk, terus stir well and ready to drink. Tapi sebelum itu Anda perlu kita perhatikan bahwa sebelum kata-kata perintah ini seperti imperatif yang kita pelajari di conditional sentence kemarin, selalu ada kata-kata biasanya point, sequence, points of sequence, ya, poin-poin tanda penanda urutan, first, second, then, after, finally. Ketika ditanya how many steps are there, ada berapa langkah di sana? How many steps to make a cup of coffee milk? Kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 langkah. Ingat, ada kata-kata kelompok kata tertentu yang fungsinya memang untuk showing the points of sequence, titik-titik urutan. Contohnya di sini first, second, then, pertama, kedua, kemudian setelah itu akhirnya. Ini semuanya pangkatnya sama, yaitu menandai urutan. Next, set. Ya, kita akan next ini. Aduh, mana? Nah, set. Nah, contohnya ini sekalian. Teks procedure tidak selalu teks-teks pendek itu, tapi bisa teks yang merupakan flowchart. Ingat, flowchart adalah salah satu bentuk procedure. Kalau dia mengerjakan tugas akhir, TA dulu, procedure di bab 3, itulah salah satu bentuk teks prosedur. Contohnya, how to stay safe di era coronavirus. 1, wash your hands regularly. Ingat kalimat perintah ini. Kita bisa ngomong first, wash your hands regularly. Second, sneeze or cough into a tissue. Bersin atau batuk
menggunakan tisu, jangan dikuncratkan ke teman atau sekitar Anda. Itu akan mengganggu dan menyebarkan virus jika kebetulan ada virusnya di situ. Bin it, ya dustbin artinya kotak sampah, bin it berarti buanglah sampah. Dustbin. Bin it berarti bungkuslah, maksudnya sampah itu buang di tempatnya. Throw your tissues away immediately. Batuk terus cepat dibungkus, masukkan sampah. Aduh, pagi-pagi jadi bayangkan ingus ya. Dan sekalian jangan dibayangkan ingus itu kental, warnanya kadang kuning, kadang putih. Baunya agak amis-amis gimana? Ya jangan dibayangkan. Biasanya kalau dikatakan jangan malah membayangkan. Ya ini gara-gara yang ngomong sneeze cough into tissues away through immediately. Wah ini. Jadi kebayang ingusnya di dalam tisu dibungkus cepat-cepat. Tapi karena genggamnya kekencangan merembes ke tangan, tisunya sampai pecah. Ya Allah. Aduh, pagi-pagi. Ya, ini akan saya masukkan YouTube. Semoga kata-kata ini tidak mengganggu audiens nanti. Bisa di demo netizen kalau bicaranya menjijikan. Ya, mohon maaf. Baik, kita lanjutkan. Sneeze, cough inside your elbow. Ya, kalau bersin atau batuk. Yes, sneezing itu kan hidung meler itu ya. Ya, jangan pakai tangan tapi pakai lengan baju katanya. Tat, kalau lengan bajunya pendek gimana? Lah itu. Ya, tetap di lengan bajunya walaupun pendek. Ini adalah contoh teks prosedur dalam bentuk flowchart. Tetap dia masuk dalam golongan procedure text. Ding. Nah, sekalian, writing a procedure text itu tentu tujuannya adalah to explain how to do something, to explain how to get somewhere, when a set of rules need to be understood. Nah ini, ingat kita bikin teks itu ketika ada 3 kebutuhan ini. Berkebutuhan menjelaskan sesuatu, berkebutuhan menunjukkan jalan arah, atau berkebutuhan menjelaskan seperangkat aturan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu urusan. Tes cek. Saya nanya ke Bu Haji Cynthia dulu. Suara saya jelas ya? Suara? Jelas Kak Ustadz. Ya, nggak putus-putus? Enggak. Oh ya, siap-siap. Oke. Okay. Thank you. When to use a procedural text? Kapan akan harus menggunakan teks ini? Ya ini. Ketika menulis petunjuk, menulis resep makanan, ketika melaporkan, recording a scientific investigation, melaporkan investigasi ilmiah seperti TA itu, memang harus runtut. Kalau nggak runtut, nanti nggak sistematis, akhirnya penelitian tidak valid, tidak bisa dipercaya, atau kaidah-kaidah ilmiahnya terlewatkan sehingga tidak bisa diterima. Creating rules of something, ya ketika kita ingin menciptakan sebuah aturan dari sesuatu, kita pakai procedure. Giving a set of directions, memberikan seperangkat petunjuk, bisa petunjuk jalan, petunjuk teknis, petunjuk dan lain-lain. Ingat, remember, keep your instructions short. Nah ini, teks prosedur disarankan untuk short, simple, and to the point, tanpa melibatkan perasaan, kayak di novel. Novel biasanya naratif teks. Hatiku sangat, nah misalnya dirimu bagaikan bulan sabit misalnya. Itu pakai emosional, pakai metafor. Kalau prosedur teks, hindari itu langsung to the point. Biasanya menggunakan present tense saat-saat ini dan menggunakan from the second or third person perspective. Oh ya, berarti teks prosedur itu menggunakan perspektif orang kedua dan orang ketiga. Seperti menempatkan penulis itu seperti orang umum. Maka dia bilang, maka Anda masukkan jack-nya ke dalam slot yang tersedia di laptop. Nah ini. Ingat, second itu orang kedua. Orang pertama adalah penulis, orang kedua adalah pembaca, yang ketiga adalah yang melihat. Nah, kita disarankan untuk menjadi the second or third person perspective. Dari perspektif penulis takutnya tidak nyambung dengan yang baca. Saya sering seperti itu di YouTube. Tutorial ini dilihat enak tek habis ini keluar ini tombol ini. Setelah saya ikuti loh, tombolnya kok lain. Aduh, nggak bisa macet ya.
pasti saya ikuti tombol ini. Misal ada 10 langkah ya. Langkah ketiga sudah macet karena yang muncul udah beda. Klik this, muncul this. Klik this, muncul this. Setelah saya klik this, munculnya beda. Lain. Ternyata edisi laptopnya lain, softwarenya lain, dengan yang tutorial di YouTube. Ya, cari yang channel lain sama. Yang lebih jadul mungkin. Karena yang di YouTube biasanya lebih canggih. Ya, begitulah, harus sabar. Title adalah judul, tidak usah diterjemahkan macam-macam, tapi dia adalah sekaligus goal. Contohnya, how to make a banana and fudge sundae. Nama makanan. Materials, bahan atau ingredients, yaitu be specific. Ingat, harus terukur. Kalau makanan, sebutkan berapa gram. Jangan sediakan gula secukupnya, garam secukupnya, ini sendok secukupnya. Orang bingung. Kata dia, be specific. Sediakan 2 buah sendok. 1 besar, 1 kecil. Yang besar itu sendok teh, yang 2 sendok makan. Dengan fungsi beda-beda. Series of steps, ingat, ini harus in order. Harus berurutan. List what needs to happen first. Completely your goal ya. Then the next. Conclusion. Ini adalah short statement yang menyatakan bahwa Anda sudah selesai. It might even include safety warnings atau memberikan peringatan apa namanya itu? Peringatan tips-tips gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah sekalian, ini adalah connectors-nya. Connectors of sequence, kata sambung yang digunakan untuk menetapkan urutan adalah ini. Saya ingin one of us to read this. Dibaca oleh Mas Ali Ridho. Nah, tolong dibaca semuanya ini dari first sampai soon ini. Ini adalah ya konektor dari sequence, menunjukkan urutan. Ya, coba mulai. First, second, third, finally, next, meanwhile, after, before, later, then, subsequently, first of all, by the time, eventually, at last, at the end, furthermore, further, moreover, another, in addition, also, in conclusion, to summarize, afterwards, firstly, secondly, thirdly, and in the end, soon. Ya, that's good. Kalau kita terjemahan satu persatu ini ya, kita sudah tahu kayaknya nih. Mana susah nih? Meanwhile, nah sedangkan gitu. Sedangkan, misalkan rebuslah airnya. Sedangkan bawangnya Anda potong sambil menunggu air, bisa gitu juga. Subsequently akhirnya, akibatnya gitu. Eventually, ini sama seperti finally, akhirnya. Furthermore, selanjutnya, afterwards, setelah itu. To summarize, untuk merangkum. Untuk merangkum itu ini ya. Ini dah tidak banyak konektor yang sering digunakan di text procedure. Baik. Di konektor ini selanjutnya ada dijabarkan lagi dari sumber lain seperti ini. Tapi intinya semuanya bermaksud mengatakan urutan. First, next, then, after, finally. First, second, third, fourth, fifth, sixth, bisa juga. Sampai 12, urutan ke-12 misalnya. Tapi biar nggak jenuh, biasanya orang pakai selingan next, selingan then, gitu. Biar nggak first. Atau sekalian step number 1, number 2, number 3, number 4. Gitu. Kalau dirasa banyak stepnya sampai 30 step, ya mungkin kita akan kehabisan istilah ini. At last, betul-betul kehabisan, langsung orang pakai nomor aja. Gitu. Nomor. Ini dia. Ini sudah saya upload di Moodle, Anda bisa copy dan pelajari. Sangat membantu Anda saat harus membuat text procedure. At last, contohnya,
At last she passed the math exam. Akhirnya. Furthermore selanjutnya, finally, ya. Meanwhile, contohnya meanwhile ini. My mother was talking to my father. Meanwhile, my son was making lunch. Nah, meanwhile sementara itu, di saat yang sama, pada saat mother talking to my father, my son itu is making lunch, sedang makan bersamaan. Meanwhile. Ya, kata-kata while itu artinya sementara. While you don't understand. Juga ini contoh lagi lain, berbentuk steps enrollment. Wah, murid saya kayaknya ketondu nih. Ya, silahkan ditahan ngantuknya nanti sekalian. Kalau jam segini ngantuk itu tanda-tanda diabetes loh. Hati-hati. Pastikan Anda sehat, masih muda. Jangan ngantuk jam-jam segini. Resikonya diabetes atau beri-beri basah. Ya. Good, nah sekalian, schedule campus. Nah ini, steps to enrollment, langkah-langkah mendaftar kuliah ini maksudnya. Karena kita lihat ini ada kampus, ada registration, pasti ini kampus. Langkah pertama, schedule campus tour. Ayo artinya apa nih? Ayo tolong diterjemahkan. Jadwal tur kampus. Jadwal tur kampus. Jadwal kampus. Nah, tolong disempurnakan, hampir benar, hampir benar. Ya betul, jadwal ini schedule artinya jadwal, campus artinya kampus, tour ya tour perjalanan. Berarti maksudnya apa nih? Jadwal Perjalanan kampus. perjalanan kampus. Ya kenapa jadwal perjalanan kampus itu kenapa jadwalnya? Ya ingat prosedur teks selalu mengajak atau memerintahkan pembaca untuk melakukannya. Berarti kita terjemahkannya dalam hati. Jadwalnya ditambah itu. Langkah-langkah mendaftar 1. Nah, ini perintah nih, jadwalkan. Nah, jadwalkan tur kampus. Jadwalkan jalan-jalan ke kampus. Berikutnya, submit application. Apa artinya? Ayo Mas Rito coba. Mengajukan permohonan. Iya, mengajukan. Ini Mbak Marta. Ya, submit artinya adalah serahkan. Kalau yang mengerjakan di Moodle itu kumpulkan. Ya. Tadi itu mengajukan permohonan dengan cara submit application. Kumpulkan, setorkan, serahkan lamaran. Ingat ada perintah semua nih. Jadwalkan, serahkan lamaran. Jadwalkan tur kampus, serahkan aplikasi. Aplikasi lamaran maksudnya mau daftar itu. Ya betul, maksudnya melamar. Tapi terjemahan persisnya submit adalah menyerahkan. You kalau mengerjakan Moodle, submit assignment itu menyerahkan tugas. Berikutnya, take placement test. Ya apa ini? Take itu mengambil penempatan tes. Ya, take a medicine. Ikuti penempatan tes. Iya, take itu ikuti di sini maksudnya. Tapi masuk penempatan tes. Terjemahannya. Tes penempatan. Iya, terbalik. Tes penempatan. Take placement test, ikuti tes penempatan. Ini kan dibalik semua, lihat. Jadwalkan tur kampus. Kumpulkan lamaran. Ikuti tes penempatan gitu. Ingat bahasa Inggris itu adalah MD. Menerangkannya dulu baru diterangkan. Misalnya kursi merah, red chair. Placement tes penempatan, dia bilang placement test. Kalau tes placement baru penempatan tes, nggak sama itu. Where is the test placement? Di mana penempatan tesnya? Oh di Jember, tempat tesnya. Kalau placement test itu tes penempatan, beda jauh loh maknanya. Ya, be careful, this has so far different meaning. Good, terakhir, langkah keempat untuk steps to enrollment, langkah-langkah mendaftar. Terakhir adalah complete registration, meet principal. Apa artinya nih? Selesaikan pendaftaran dan bertemu kepala sekolah, prinsipal. Yeah. Good. Ya, complete registration, lengkapi registrasinya. Berarti setelah diterima itu ibaratnya kan, lengkapi registrasi, akhirnya bayar-bayar juga, uang gedung apa, terus bertemu dengan pimpinan. Sebentar ini kok prinsipal nih? Ya, prinsipal di kampus juga bisa dikatakan prinsipal tidak selalu kepala sekolah, tapi bisa berarti pimpinan. Principal room.
Biasanya principal room. Ya umumnya digunakan untuk di senior high memang principal. Ya baik. Kalau melihat kampusnya ini seharusnya kuliah ini. Temui pimpinan. Ya bisa dekan, bisa kajur gitu. Wow, sebentar lagi kalian kuliah guys. Kuliah itu adalah orang tua ngasih kiriman duit sebulan penuh, terserah nak ini kau gunakan apa, you harus bisa atur dirimu sendiri. Wah, ada kebebasan, Anda sudah dewasa, Anda sholat subuh di mana, itu sudah Anda yang menentukan. Apa mau jamaah di masjid terdekat atau mau di dalam kosan, itu semua terserah Anda. Tanggung jawab Anda malam pulang jam berapa ini betul-betul Nanda dan Allah yang mengetahuinya. Ayah bunda di rumah sudah percaya Nanda, trust you harus menjaga amanah itu dengan baik selama 4 tahun menempuh kuliah. 4 tahun berlalu, setelah itu sarjana. Yes. Tapi 4 tahun itu tidak mudah dan sekalian. Banyak hal yang harus Anda lalui. Berlipat-lipat di atas TA, susahnya skripsi. Pesan saya adalah Anda sekalian, patuhi apa yang dosen pembimbing katakan. Semakin Anda tidak patuh, semakin lama skripsi Anda itu. Aduh, tidak usah terlalu ideal, yang penting you kerjakan, segera lulus, laksanakan amanah orang tua, selesaikan kuliah tepat waktu, sudah. Itulah yang ideal. Gara-gara skripsi pengen ideal, malah nggak selesai-selesai, akhirnya secara keseluruhan tidak ideal. Bayangkan S1 5 tahun, setahunnya murni garap skripsi, apa-apaan ini. Kasihan ayah bunda di rumah. Kasihan juga tunangannya. Ya belum. Kelamaan nunggu. Ya just selingan sekalian. Good. Selanjutnya masih ada beberapa slide. Ini sudah hampir selesai. Aduh. Oh, ini contoh prosedur teks yang lain dan sekalian. How to enroll at the Peralta College. Ingat kalau college itu kolega, kalau ini college maksudnya. A kayak O, college. Peralta College as an adult high school student. Steps to enrollment. Adult high school students. Pertama, complete online admission application. Kayak Anda sekarang nih, kayak Anda sekarang. Melengkapi PDSS, melengkapi LPMPT. Apa? Iya, LPT. Iya, LPMPT. Aduh. LPM. Ya, LPMPT. Ya, semoga Anda yang masuk daftar nama lolos. Bagi yang belum masuk, tidak bersedih hati karena Allah memberikan yang lebih baik untuk Anda, yang lebih pas untuk Anda. Ya, baik, complete orientation and assessment. If applicable, jika memang harus, ya Anda harus itu. Take assessment test pasti ada ini. Complete adult high school special enrollment form. Submit, karena ini melalui jalur khusus maka melengkapi hal-hal khusus juga. Complete adult high school special enrollment form, formulir khusus. Submit adult high school special enrollment form. Terus check your classes. Klik my class schedule. Nah, apakah Anda sudah masuk atau belum? Ini juga bentuk text procedure. Next. Ingat, seperti saya sampaikan di awal tadi, text procedure selalu menggunakan kalimat-kalimat perintah. Contohnya ini, imperative verbs seperti yang kita pelajari di conditional sentence. Hold, draw, place, fold, tidy, sort, order, play, go. Gitu. Peganglah, gambarlah, letakkan, lipatlah, rapikan, urutkan, susun, mainkan, go. Gitu. Seperti bos kata dia, perintah. I'm little Miss Bossy and I tell you what to do. I use verb near the beginning of my sentence to change them into a good command. Seperti bos kita kalau bikin text procedure katanya. Merintahi yang baca. Yang baca itu kita suruh-suruh. Lakukan ini, daftar ke sana, isi form, ikut tes, buka kelas, cek kelasnya gitu.
Tapi yang baca seneng karena dia memang butuh itu. Bossy batch imperative verbs. Wah, ini kelelawar yang sok ngebos nih. Perintah-perintah ngomongnya pakai ini dia. Add, bag, bake. Apa yang Anda nggak tahu artinya nih? Crouch, crack. Ya, crack itu belah, pecahkan cangkangnya gitu. Grill panggang, sequence urutkan, ya ada semua nih. Whisper bisikkan, spread sebarkan. Ya begitulah sekalian. Ya coba. Apa yang Anda nggak tahu ini? Behave, berperilakulah. Shout ya. SHOUT. Oh shout, mana SH? Oh ini shout, tutup lah. Yang atasnya. Oh shout. Sebentar, kita ke crouch dulu. Crouch ini adalah membungkus. Nah kalau shout ini kita harus cari dulu. Shout itu seperti teriak ya. Shout. Ya, shout itu berteriak. Jadi dicek lagi di kamus. Don't shout. Jangan berteriak. Misalnya gini, cara memanggil orang yang jauh, misalkan. How to call a very far person from you. Dia bilang shout as loud as possible gitu. Ya, apalagi paling fetch ini. Fetch ini sering muncul nih. Fetch. Apa ini? Memperoleh. Lah. Mengambil? Iya. Ya, fetch apa artinya fetch? Mengambil. Iya, ambillah. Bisa nggak kalau ngomong gini, I want to fetch your heart. Yes. Fetching your heart, mengambil hatimu. Ya, take your heart. Ternyata bahasa Inggris udah gitu, ada take, nanti tahap lebih tinggi, orang akan tahu fetch. Artinya sama-sama mengambil dengan fungsi yang beda-beda. Apalagi dah, crouch tadi membungkus. Crack, memecahkan. Sequence apa? Hah? Sequence. Oh ya, mengurutkan. Sequence the book from first grade to the second grade. Urutkan buku dari kelas 1 kelas 2. Apa lagi? Ya, undo, ulangi. Bukan ulangi, undo. Tidak jadi melakukan. Gimana bahasa Indonesia? Kalau ulangi berarti lakukan terus lakukan hal yang sama, itu ulangi. Kalau undo itu apa ya bahasa Indonesianya? Gagalkan. Enggak juga. Ada yang tahu cara mengartikan undo dengan tepat? Oh ya, membatalkan. Ya, undo itu membatalkan. Aduh, plug apa nih? Menancapkan. Iya, kalau unplug, mencabut. Sip. Sudah semua kita lulus nih. Serve, sajikan. Fetch, mengambil. Sering saya ketemu fetch ini, ya Allah, lupa terus artinya. Chop itu cincang, iris-iris. Chop the garlic, pasti chop the garlic. Dari dulu bicara ini pasti ketemu potong lah, chop. Kok nggak cut ya? Kenapa chop ya? Ya chop itu karena memotongnya gini. Ya cukup, next. Ini imperative verbs also known as a bossy verbs. Kata-kata perintah seperti boss, karena mereka tell you what to do. We put them at the beginning of sentence, which changes them into commands or actions that must be done. Selalu di awal kalimat, tuangkan, mainkan, masukkan, istirahatkan, rest your arm, istirahatkan tanganmu sebelum melakukan gerakan yoga berikutnya. Rest your arm and do the next gym. Misalnya sedang memberikan prosedur yoga. Ada yoga, pilates, apalagi banyak. Nah sekalian, panjang nih. Identify interest value nih. Nih, the guide on choosing a college major. Cara memilih jurusan kuliah, sekalian. Yang pertama gini, ini untuk Anda penting nih. Identify interest, values, passions, and abilities. Oh, padam.